Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 322. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Pada minggu ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus telah meninggalkan perjamuan yang kita rayakan melalui Ekaristi yang pada minggu ini kita rayakan tersendiri dan terus-menerus kita diajak oleh gereja untuk menghadiri atau merayakan Ekaristi Kudus yang merupakan sumber dan puncak kehidupan kita. Maka mari saudara-saudari kita berdoa lewat perayaan ini, semoga kita semakin mencintai Ekaristi, karena lewat itulah kita bersatu dengan Kristus. Mengawali perayaan ini, mari kita mengakui bahwa kita orang berdosa, kita menyesali dosa kita dan kita mohon pengampunan Allah.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Persanta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama dengan Saudari Dian Parung yang mensyukuri kelulusan masuk profesi apoteker. Kita bersyukur bersama Mart Gepariel Haurisa yang merayakan ulang tahun ke-6 pada tanggal 6 Juni. Dan kita mendoakan pemulihan dari Margareta Renya Bunga Hayong dan mohon keselamatan jiwa bagi almarhum Bapak John Lee Yudhistira Sira yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, juga atas Bapak Jeffrey Chandra Rante yang telah berpulang 7 hari yang lalu, serta kita mendoakan almarhum Gabriel Afdan yang juga telah dipanggil Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Nya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang Sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Mada Ekaristi umat dimohon berdiri. Sekuat
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan pesta atau hari raya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan yang kita dengarkan, Yesus menyampaikan kepada kita bahwa akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Ulangan, diceritakan atau digambarkan bagaimana umat Israel diselamatkan oleh Tuhan dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan dengan manna, ya, yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Nah, begitu juga Ekaristi atau tubuh dan darah Tuhan yang kita terima ketika kita merayakan Ekaristi adalah pemberian kehidupan Allah kepada kita sekalian. Maka di gereja kita ini, ya selain hari Minggu, ada setiap hari ada perayaan Ekaristi. Ya. Memang ada grupnya misa harian di di Andalas, tetapi tentu saja itu bukan tertutup bagi yang lain. Misa harian itu untuk semua. Karena kita percaya bahwa Yesus menyerahkan dirinya sebagai penyelamat dan ia mempersembahkan tubuh dan darahnya
bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan ini yang kita syukuri, bahwa setiap hari selalu ada peluang untuk menerima tubuh dan darahnya. Setiap hari kita perlu makan, ya, supaya kita senantiasa dikuatkan. Nah, pada perayaan tubuh dan darah Tuhan, ya, saya hanya menggarisbawahi 3 hal. Yang pertama, Ekaristi adalah anugerah istimewa dari Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan datang, ya, kepada kita, mendekati kita. Tuhan datang menemani kita supaya kita tidak berjalan sendiri dengan segala suka duka kehidupan kita. Terkadang kita merasa kesepian, terkadang kita merasa terbebani dengan begitu banyak hal dalam kehidupan ini. Kadang-kadang juga kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah jauh. Dan melalui Ekaristi, Tuhan sebenarnya mau mengatakan kepada kita, ini aku yang setia menemani Anda. Anda sadari itu setiap kali merayakan Ekaristi? Anda sadari itu, dan mari kita sadari akan hal itu. Bahwa ini anugerah istimewa dari Tuhan dan jangan kita sia-siakan. Yang kedua, ya, Tuhan Yesus mengatakan, yang makan dagingku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Maka ketika kita komuni, kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita menerima anugerah istimewa di mana sebenarnya kita tidak layak karena dosa kita. Tetapi justru karena ketidaklayakan kita itulah Allah yang mendatangi kita. Allah rela menjadi santapan rohani kita yang olehnya Allah menghendaki supaya kita punya hubungan yang intens antara kita dengan Tuhan. Ini yang menunjukkan bagaimana Allah sungguh mencintai kita dan mau supaya kita terus-menerus, ya, membangun hubungan relasi yang hari demi hari semakin mendalam. Maka dengan menerima tubuh dan darah Tuhan, diharapkan bahwa tubuh dan darah Tuhan itu mengubah kita. Mengubah cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, dan bagaimana kita mempunyai semangat gairah hidup yang yakin dan percaya bahwa Allah sungguh ada di dalam diriku, dan Allah yang hadir dalam diriku mengubah saya menjadi seorang yang mempunyai kekuatan, semangat di dalam kehidupan ini. Nah, kalau orang menerima Ekaristi terus-menerus loyo, terus-menerus mengeluh, terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak baik dan benar, itu, ya, kita harus sadari bahwa Tuhan yang kita terima, Tuhan yang harusnya mengubah kita, ya, menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, ya, Tuhan mengharapkan dengan memberikan tubuh dan darahnya, kita harus beralih pandang dari aku ke kita. Ya, dari aku ke kita. Minggu lalu kita ya berusaha untuk menolong saudara-saudari kita di daerah lewat, ya, uluran tangan dalam bentuk dana. Nah, melalui Ekaristi kita tidak berakhir setelah menerima selesai.
kita pulang, haleluya. Tetapi Tuhan mengutus kita untuk senantiasa berusaha, berupaya dalam kehidupan ini membangun kehidupan kita sebagai satu umat Allah. Ya, dikatakan kita menjadi satu tubuh. Kita menerima dari satu tubuh yang dibagi-bagi dan dibagi-bagi tetapi tetap satu. Nah, kita ini ketika menerima komuni kudus mengamini untuk membangun kehidupan dalam kesatuan. Maka ya Tuhan mengharapkan ketika kita telah menerima tubuh Tuhan, kita harus keluar dari ego kita. Kita berusaha untuk saling merangkul, ya saling membantu satu sama lain, peduli dengan yang lain, tidak memandang rendah yang lain, tetapi menganggap yang lain sebagai saudara. Ya. Maka ini perutusan kita. Maka dengan merayakan pesta tubuh dan darah Tuhan, ketika ketiga hal ini kita sungguh-sungguh hayati dalam kehidupan kita, kita amalkan dengan baik dan benar, maka apa yang diharapkan oleh Tuhan melalui pesta tubuh dan darah Tuhan, sungguh-sungguh patut kita syukuri kepada Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, moga-moga semangat yang diharapkan Tuhan melalui perayaan tubuh dan darah Tuhan sungguh-sungguh membantu kita. Maka dalam rangka ini kadang-kadang kita, tadi ketika kita datang kita duduk ya dalam keheningan sambil memandang sakramen Maha Kudus yang ada di dalam tabernakel, kita mengalami bahwa Tuhan itu luar biasa baik. Ya. Tuhan itu luar biasa ya peduli dengan kehidupan kita. Maka mari kita juga saling peduli satu sama lain, sehingga dalam dunia yang semakin modern ini kita tidak menjadi orang asing satu sama lain, tetapi sungguh-sungguh membangun persaudaraan sebagaimana yang Tuhan harapkan dari kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita hening sejenak untuk mengalami, merasakan kehadiran Tuhan lewat Ekaristi Kudus. Dan mari kita berdiri, kita kembali membarui iman kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus memuaskan kelaparan kita dan menyertai kita dalam perjalanan melalui padang gurun hidup kita. Marilah menghadap kepadanya dengan segala keprihatinan, kelaparan, dan pencobaan zaman ini. Marilah kita mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Tuhan Yesus,
Semoga kami semua yang makan roti yang sama dalam Ekaristi ini jangan terpecah belah, melainkan bertoleransi satu sama lain dan memberi kesaksian tentang persekutuan kami dengan saling mengasihi dan saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi para awam, bapak serta ibu yang membantu para imam kita dalam pelayanan Ekaristi. Ya Tuhan Yesus, semoga pelayanan dalam Ekaristi selalu dilakukan dengan rendah hati, penuh kasih dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi gereja-gereja Kristen yang terpisah dari kami, ya Tuhan Yesus, semoga tak lama lagi kami duduk bersama dengan semua orang Kristen pada meja perjamuan Tuhan yang sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang puas diri berdasarkan harta atau keberhasilan mereka, ya Tuhan Yesus, semoga mereka yang puas diri mulai merasakan dahaga akan Allah dan keinginan untuk melayani sesama yang mengalami kesulitan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar dan haus akan rezeki, akan perbaikan kondisi sosial, akan keadilan, kasih dan harapan. Ya Tuhan Yesus, semoga kami memuaskan kelaparan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi seluruh jemaat ini, ya Tuhan Yesus, semoga Ekaristi menyatukan kami untuk saling mengampuni serta berdamai dengan Allah dan di antara kami sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama dengan hamba-hambamu yang mensyukuri rahmat-Mu dalam kehidupan mereka. Untuk Mark Gabriel Haurisa yang merayakan ulang tahun, bersama saudara-saudari kami yang lain yang juga merayakan ulang tahun pada hari ini, semoga anak-Mu ini Engkau anugerahi rahmat dan berkat dalam perjalanan hidup selanjutnya, memberkati kedua orang tua. Semoga kedua orang tua dengan penuh kasih merawat, memelihara, membesarkan anak ini, agar anak ini boleh bertumbuh dengan baik, tetap sehat walafiat, dan bersama keluarga mengalami sukacita dalam perjalanan kehidupan ini. Juga kami bersyukur bersama Dian Parung yang Tuhan anugerahi rahmat untuk boleh masuk dan melaksanakan profesi sebagai apoteker. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama hamba-Mu ini. Mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu ini dalam menjalankan profesinya sebagai seorang apoteker, sehingga melalui pelayanan ini semakin banyak orang tertolong lewat obat-obatan yang bukan hanya dijual untuk memperoleh keuntungan, tetapi terutama dalam upaya menyembuhkan sesama. Kuatkan dan mampukan anak-Mu ini dalam tugas perutusan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, khususnya Margareta Renya Bunga Hayong
yang beberapa hari yang lalu telah melahirkan, sekalipun anak yang ia lahirkan Tuhan panggil dari tengah-tengah kami. Dalam masa proses pemulihannya, kami percayakan hamba-Mu ini ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Begitu juga saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan tolonglah mereka, semoga mereka tetap kuat dan beroleh rahmat kesembuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa mohon keselamatan jiwa bagi almarhum Bapak Jeffrey Chandra Rante, Bapak John Lee Yudhistira Sierra, dan juga Gabriel Afdan. Engkau telah memanggil mereka karena Engkau mencintai mereka. Dan melalui perayaan pada hari ini kami Engkau teguhkan bahwa Yesus adalah santapan yang telah kami santap dan olehnya kami akan memperoleh keselamatan kekal. Anugerahkanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keselamatan kekal semata-mata karena kemurahan-Mu, mengampuni segala dosa mereka, dan mohon kiranya Tuhan memelihara seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti yang telah diserahkan demi kehidupan dunia. Tolonglah kami untuk memberi kepada sesama di sekitar kami, bukan hanya remah-remah melainkan diri kami sendiri, sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 384. Puji syukur 380. Jadikan tubuh
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum beriman dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, adanya melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu,
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudari, lihat, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 433. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putramu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berita Paroki Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 6 dan 7 Juni 2026. Perayaan liturgi 1 pekan 8 sampai 14 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Barnabas Rasul 11 Juni 2026. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus 12 Juni 2026. Peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria 13 Juni 2026. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 21 Juni 2026.
Pendaftaran silakan ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Mateus Kedang dan Nur Laila Situntun, pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1 pastoran. Informasi keuangan. Total kolekte gereja Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Rp19.313.500. Transfer masuk ke rekening gereja 25 Mei 2026 sampai dengan 1 Juni 2026 Rp4.056.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.267.000. Kolekte pemeliharaan gereja disumbangkan ke stasi Santo Franciscus Xaverius Tosarre di Paroki Sangalla. Kolekte misa requiem dengan total Rp4.036.000. Kolekte misa arwah dengan total Rp3.591.000. Sumbangan pemeliharaan gereja, transfer dan kiris periode 25 Mei sampai dengan 2 Juni sebesar Rp10.361.000. Leni Hengki Rp3 juta. Hendra Kusuma Novitatan Rp1 juta. Frans Saringo Rp1 juta. Idawati Rp500.000. Kevin Kristiano Rp500.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Penerimaan parkir gereja bulan Mei 2026 sebesar Rp3.415.000. Dananya akan digunakan untuk kegiatan Bina Iman Putra-Putri Altar Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Mari kita berdiri dan kita menutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh keluarga bersama dengan rencana kegiatan kita ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 542.